Salam semuanya, kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi dalam video ini. Kita bersyukur walaupun tidak secara langsung, tapi kami tetap dapat menyampaikan hasil analisis kami mengenai proses pembelajaran dari sebuah video yang telah kami amati. Kami beranggotakan saya sendiri dan rekan-rekan saya, Karenia, Sandrina, Nadia, Odelia, Redia, dan Yakomina. Dari video yang kami pilih untuk kami amati, kami mendapatkan hasil analisis. Yang pertama, video tersebut memberikan informasi bahwa siswa yang diajar merupakan siswa-siswi kelas 10 SMA. Sehingga kami memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswi tersebut berusia kira-kira tentang 15 sampai 16 tahun. Kemudian kami juga mendapatkan hasil analisis mengenai perkembangan faktor situasional yang dialami dalam kelas tersebut. Kami mendapatkan setidaknya 7 faktor situasional dan kami akan menjelaskan mulai dari yang pertama. Yang pertama, perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif pada video adalah perkembangan kognitif pada anak SMA kelas 10 usia 15-16 tahun. Jadi, pada tahap ini mereka berada pada tahap perkembangan operasional formal di atas 12 tahun, usia di atas 12 tahun. Jadi, pada tahap ini anak-anak mulai bisa berpikir secara abstrak dan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Nah, berdasarkan video yang kami analisis, guru memberikan pertanyaan berupa unsur-unsur berita untuk dijawab oleh anak-anak tersebut. Guru menampilkan video, kemudian nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berita yang ditampilkan. Nah, anak-anak tersebut bisa menjawab pertanyaan guru tersebut tanpa harus berada dan hadir di dalam kejadian tersebut. Anak-anak mengerjakannya dan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan pikiran mereka secara abstrak dan secara logis. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan yang ketiga, yaitu perkembangan fisik. Pada usia 15-16 tahun, tahap perkembangan fisik pada usia itu disebut tahap middle adolescence, yang mana disebut juga masa pubertas. Jadi pada tahap ini seorang anak itu telah atau sedang mengalami masa pubertas. Adapun beberapa perkembangan yang terjadi pada siswa dalam video yang sudah dianalisis adalah suara siswa laki-laki terdengar semakin matang ketika memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan pada siswa perempuan, suaranya juga semakin melengking dan bentuk tubuhnya itu sudah semakin terlihat. Selanjutnya, kita akan masuk ke perkembangan yang keempat, yaitu perkembangan moral. Oke, jadi perkembangan moral pada siswa menurut teori perkembangan Erikson menempati tahap identity versus identity confusion, yaitu pada usia 12-20 tahun, yang mana masa ini itu ditandai dengan adanya kecenderungan dan kebingungan identitas. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peran penting, karena melalui tahap ini orang itu harus mencapai tingkat identitas ego. Jika kecenderungan identitas ego lebih kuat, maka mereka tidak menyisakan sedikit ruang toleransi terhadap masyarakat yang hidup dalam lingkungannya. Dapat dilihat dari dalam video bahwa ada salah satu siswa yang bermain handphone, padahal sudah ada dalam kelas dan pembelajaran itu sudah dimulai, sehingga guru menegur dia. Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan ego yang kurang baik, atau perkembangan moral yang kurang baik, karena masih cenderung melakukan apa yang diinginkan, sehingga kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkembangan yang kelima. Yang kelima, perkembangan spiritualitas. Perkembangan spiritualitas adalah keyakinan dan kepercayaan seseorang. Dari video yang dianalisis, spiritualitas atau kepercayaan siswa adalah Muslim. Perkembangan spiritualitas siswa tidak ditonjolkan dalam proses pembelajaran dan hanya ditunjukkan di awal pembelajaran dengan memulai pembelajaran dengan doa. Yang keenam, perkembangan behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang menekankan stimulus dari guru dan respons dari siswa. Berdasarkan video yang dianalisis, behavioristik yang terjadi adalah guru melakukan tanya jawab yang dilaksanakan selama proses pembelajaran.
Baik, pada poin terakhir dari perkembangan faktor situasional dari analisis yang kami dapatkan, yaitu adalah perkembangan humanistik. Kita harus mengerti dahulu mengenai teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah teori yang berfokus pada gagasan bahwa siswa pada dasarnya bersifat baik, dan hal itu mengakibatkan bahwa pendidikan yang didapatkan juga harus secara utuh. Teori ini memandang bahwa siswa itu memiliki natur kemanusiaan yang baik, sehingga siswa wajib mendapatkan pendidikan yang utuh, yang baik juga, seperti itu. Teori ini menekankan bagaimana siswa dapat menemukan ilmu atau mendapatkan ilmu itu dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun mereka. Misalnya saja, dalam pembelajaran di kelas, guru tidak hanya menyampaikan materi secara terus-menerus, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor kemampuan mereka agar pengetahuan mereka dapat terus berkembang. Dari analisis yang kami dapatkan terhadap video yang kami amati, kami mendapatkan bahwa guru dalam video tersebut menerapkannya dengan membentuk kelompok dalam kelas tersebut. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan topik permasalahan yang ingin dibahas, seperti itu. Baiklah, hasil analisis yang kami dapatkan setelah kami mengamati video proses pembelajaran tersebut, kami mendapatkan hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kami dapatkan adanya kesenjangan dalam perkembangan belajar murid antara murid yang satu dengan yang lainnya, di mana kesenjangan itu terjadi dalam perkembangan kognitif mereka. Masih terdapat murid yang belum mengerti atau belum memahami penjelasan yang telah diberikan guru, bahkan juga presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman mereka. Dibuktikan ketika diberikan ruang pertanyaan, mereka menanyakan sesuatu untuk mengulang penjelasan kembali, seperti itu. Dan mereka belum dapat mengemukakan pendapat mereka sendiri. Pada perkembangan usia 15-16 tahun yang kelas 10 ini, pada umumnya siswa harus memiliki perkembangan kognitif yang seharusnya lebih berkembang. Oke, jadi solusi RPP yang pertama itu pendahuluan seperti apa, yang kedua pendekatan pembelajaran seperti apa, yang ketiga metode pembelajaran seperti apa, lalu kenapa metode itu cocok, yang terakhir penilaian seperti apa yang akan dilakukan, lalu kenapa penilaian itu cocok. Dari hasil analisis video pembelajaran mengenai perkembangan faktor situasional dan hambatan-hambatan yang terjadi, kami membuat RPP sebagai solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Nah, dalam pendahuluan kami menuliskan beberapa poin yang bisa menjadi solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Pertama, guru mengecek pemahaman siswa mengenai topik berita, definisi, ciri-ciri umum, dan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Nah, dari video yang dianalisis, guru hanya menjelaskan materi tanpa mengecek pemahaman awal mereka. Poin ini bisa menjadi solusi bagi guru tersebut. Guru harus mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang akan diajarkan itu sebelum guru memulai pembelajaran, agar siswa itu terlihat antusias ketika mau memulai pembelajaran. Mungkin ada pemahaman-pemahaman mereka yang selama ini salah, mereka akan antusias untuk mengetahui mana sih yang benar. Dan yang kedua, kami menyarankan agar guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dari video yang dianalisis, guru tidak memberikan atau guru tidak menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini. Jadi,
Kami merekomendasikan agar guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran agar murid tahu apa yang harus dia capai dari pembelajaran hari ini untuk mencegah hambatan-hambatan atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan dalam kelas. Dan yang ketiga, guru mengingatkan kembali tentang peraturan kelas. Dari video yang dianalisis, guru tidak menjelaskan mengenai peraturan atau rules and procedure yang harus ditaati siswa dalam kelas tersebut, sehingga siswa itu cenderung asik dengan kegiatan-kegiatan sendiri dan menggunakan handphone saat guru sedang menjelaskan. Pentingnya rules and procedure disampaikan agar siswa itu bisa menaati agar pembelajaran dalam kelas menjadi efektif dan tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Kami juga memberikan suatu pendekatan yang bisa menjadi solusi dari video yang kami analisis, yaitu pendekatan konstruktivisme. Dari video yang dianalisis, guru sudah menerapkan pendekatan konstruktivisme tersebut, tapi belum maksimal. Kami sini merekomendasikan itu lebih menekankan pada prinsip-prinsip dalam konstruktivisme tersebut. Nah, prinsip-prinsip lain sudah diterapkan oleh guru tersebut seperti berdiskusi dengan teman sebaya atau dan masih banyak lagi. Nah, ada dua hal yang kami rekomendasikan dari prinsip konstruktivisme yang harus diterapkan oleh guru tersebut adalah yang pertama, menyusun dan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi, siswa itu harus tahu apa yang harus mereka capai di pembelajaran ini, dan guru juga harus menyusun tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Sehingga pembelajaran tersebut berjalan secara efektif karena guru dan siswa itu mengetahui apa yang akan mereka capai pada pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, guru memberikan scaffolding. Scaffolding di sini berbicara tentang memberikan bimbingan kepada siswa saat berdiskusi maupun mengerjakan tugas secara mandiri. Dari video yang dianalisis, guru tidak memberikan scaffolding, sehingga mereka hanya mengerjakan tugas dengan teman sebaya mereka atau berdiskusi dengan teman mereka. Nah, dari video dianalisis, guru itu hanya memberikan topik permasalahan tanpa ikut nimbrung atau ikut berdiskusi dengan siswa tersebut, sehingga sangat penting untuk guru itu memberikan scaffolding atau bimbingan saat murid berdiskusi dengan teman sebaya maupun mengerjakan tugas secara individu. Selanjutnya itu solusi yang akan kami gunakan untuk mengembangkan pembelajaran, yaitu melalui metode kegiatan debat diskusi, yang dimana siswa mampu mempertahankan pendapatnya dengan jelas dan terstruktur terhadap isu yang diberikan guru dengan tepat, dan siswa juga mampu menunjukkan reaksi positif terhadap isu-isu yang terdapat di masyarakat berdasarkan berita yang diberikan guru di dalam kelas dengan benar, yang dimana gurunya itu nanti akan membagi siswa ke dalam kelompok, dan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa, yang dimana setiap kelompok itu akan ditentukan posisi pro dan kontra terhadap isu yang disampaikan. Dan guru juga memberikan sebuah teks mengenai Bimo yang mahasiswa terkenal karena aksinya menyuarakan pendapat mengenai pemerintah di Lampung itu. Selanjutnya, guru juga memberikan waktu untuk setiap kelompok mempersiapkan pendapat dan melakukan riset dan berdiskusi sesuai dengan posisi yang mereka dapatkan, yaitu pro atau kontra. Setelah itu, kegiatan selanjutnya itu dilakukan debat, dan debat itu berlangsung selama 20 menit, dan guru akan bertugas sebagai moderator yang menentukan urutan kelompok menyuarakan pendapatnya, dan setiap kelompok memiliki waktu 1 menit untuk berpendapat, menyanggah atau membenarkan pendapat yang disampaikan oleh kelompok lain.
Namun siswa ini juga perlu mempertahankan pendapat yang sudah mereka sampaikan di awal dengan memberikan bukti-bukti tambahan. Setelah debat itu selesai, guru memberikan kesimpulan berdasarkan hasil debat yang mereka peroleh. Dan setelah guru memberikan kesimpulan tersebut dan ia meluruskan pendapatnya, siswa diberikan waktu untuk kembali menuliskan pendapat mereka mengenai isu yang sama secara pribadi. Setelah dari kegiatan debat tersebut, siswa diharapkan mampu menanggapi dan memproduksi sebuah teks berita yang diberikan oleh guru secara berkelompok dengan rentan waktu 5 menit, yang dimana guru memberikan penjelasan mengenai jenis teks berita, karakteristiknya, serta memberikan contoh-contoh teks berita yang baik. Setelah itu, siswa perlu memahami teks berita yang diberikan oleh guru, dan guru dapat memberikan strategi membaca yang efektif agar siswa dapat memahami berita dengan cepat dan tepat. Kemudian guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil dan untuk mendiskusikan berita yang telah diberikan guru. Kelompok-kelompok ini mungkin dapat membantu siswa dalam memahami teks berita dan membuat ide-ide untuk teks berita. Setelah memahami teks berita tersebut, siswa diminta untuk menanggapi teks berita tersebut. Guru dapat memberikan tips dan saran dalam menanggapi teks berita yang baik dan efektif. Setelah dari kegiatan tersebut, siswa diharapkan dapat membuat kerangka atau outline teks berita mereka terlebih dahulu, dan kerangka ini dapat membantu siswa dalam menyusun teks berita dengan lebih terstruktur dan efisien. Setelah membuat kerangka, siswa diharapkan dapat menulis teks berita mereka masing-masing secara berkelompok. Setelah itu, guru dapat meninjau teks berita siswa yang memberikan umpan balik dan diharapkan guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa dapat memperbaiki teks berita mereka. Dan terakhir, guru dapat mengevaluasi hasil belajar siswa melalui penilaian teks berita yang telah mereka buat. Jadi, penilaian yang dilakukan yaitu guru akan menilai melalui siswa yang melakukan debat diskusi secara berkelompok dengan posisi pro dan kontra untuk menyuarakan pendapatnya dengan jelas dan terstruktur terhadap isu yang diberikan oleh guru. Dan hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui seberapa jauh siswanya memahami isu-isu dari berita yang telah diberikan guru tadi. Setelah itu, guru juga dapat menilai melalui tanggapan yang diberikan siswa terhadap teks berita yang diberikan oleh guru. Dan selain itu, guru juga dapat menilai siswa melalui teks berita yang sudah dibuat siswa tersebut secara berkelompok. Dan kami rasa penilaian ini sangat cocok untuk dilakukan oleh setiap guru. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Manusia diciptakan dengan memiliki akal budi. Oleh karena itu, manusia memiliki rasional untuk bertindak dan memuliakan Allah sebagai cerminan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Namun kerasionalan tersebut disalahgunakan oleh manusia sehingga manusia tidak lagi menggunakannya untuk memuliakan Allah. Meskipun demikian, Allah telah menebus umat manusia, tetapi dosa mendistorsi pengetahuan tersebut. Guru Kristen dengan bantuan Roh Kudus memiliki peran penting dalam memuliakan gambar dan rupa Allah yang telah rusak. Oleh karena itu, guru Kristen mengusahakan murid untuk menggunakan pengetahuan mereka dengan benar sebagai bentuk pemulihan gambar dan rupa Allah. Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan.
Jadi berdasarkan pemaparan materi-materi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa anak-anak memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, dimulai dari perkembangan kognitif, fisik, sosio-emosi, spiritual, moral, dan lain-lain. Menjadi guru Kristen bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, kita dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Salah satu contoh persiapan yang dapat kita lakukan sebagai calon guru Kristen adalah mengenal dan mempelajari bagaimana perkembangan anak sehingga dapat memanajemen kelas dengan baik, seperti menentukan metode yang tepat untuk setiap karakteristik anak dalam kelas. Nah, oke teman-teman, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, silakan komen di bawah.